Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sabuna dengan NIM 2011111200371 dari kelas 04 SAKE 013. Saya akan membahas tentang materi pertemuan 7 tentang mekanisme pasar dan teori harga dalam ekonomi syariah. Yang pertama, pasar dalam perspektif kapitalis dan sosialis. Pengertian tentang mekanisme pasar secara tepat adalah pasar, negara, individu, dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis atau klasik, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx yang menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari means of production sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha mereka. Yang kedua adalah mekanisme pasar perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau istiqat. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Yang ketiga, mekanisme pasar menurut ilmuwan Muslim klasik. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Dengan kata lain, pemahaman bahwa zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Sehingga Muhammad Najatullah As-Siddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah penyelesaian masalah ekonomi yang asasi, konsumsi, produksi, dan distribusi dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas. Jika perlu, campur tangan negara sangatlah urgen diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal. Yang keempat adalah intervensi pemerintah. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur atau intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu tersebut. Yang kelima adalah regulasi harga dan pasar. Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah, sehingga sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata, Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya. Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah dan hak miliknya. Yang keenam adalah peranan lembaga hizbah. Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan hizbah. Rasulullah sebagaimana dijelaskan di awal memandang penting arti dan peran lembaga hizbah atau pengawasan pasar, para mustahib atau orang-orang yang duduk di lembaga hizbah pada masa Rasul sehingga melakukan inspeksi ke pasar-pasar.
Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Setelah Rasulullah wafat, peranan lembaga Hizbah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika Khalifah Umar, lembaga Hizbah lebih agresif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat pembelanjaan juga meningkat jumlahnya. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi demand dan supply sebagai berikut. Yang pertama, keinginan konsumen terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya, jenis barang yang ada, atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta. Yang kedua, perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika barang dagangan itu banyak, maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya, harga akan turun jika jumlah permintaannya kecil. Yang ketiga, harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Yang keempat, harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan atau kualitas pelanggan. Yang kelima, harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran atau uang yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar uang dengan yang jarang ada di peredaran. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah menolak menetapkan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah karena pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus, melainkan hanya menjadi pedagang atau penjual yang berada di kota Madinah. Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu karena penjualannya tidak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan harga itu akan diberlakukan. Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis atau ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis atau melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Demikian pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.